warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga pada pagi hari ini kalian tetap semangat untuk belajar kembali di rumah. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita masih belajar di tema 2. Subtema 2, bermain di rumah teman. Kalian pasti suka bermain di rumah teman. Ada tetangga, namanya teman tetangga. Misalnya di halaman, di luar halaman rumah ada jalanan, terkadang kita bermain di situ. Sama dengan kita coba mengamati gambar di samping di rumah temanmu seperti gambar di samping ini. Ya, jadi kalian senang pasti saling mengunjungi antara satu tetangga ke tetangga lain. Kan kita bermain itu pasti bersama teman, ya. Kalau kita bermain pasti kita bercakap, pas kita bicara sama teman. Tidak mungkin kita bermain tanpa berbicara. Coba kita percakapan antara Deli dan Deli ada pada buku kalian. Karena seandainya kita di sekolah pasti kita bersama teman. Tapi di dalam buku kalian ada antara Mary dan Deli. Di situ percakapan Mary dan Deli, mereka bermain plastisin. Ibu guru memiliki plastisin. Mereka akan membuat berbagai bentuk menggunakan benda plastisin, ya. Di situ di plastisin mereka seperti ini Bu Guru, sama dengan di atas Mary dan Meli. Plastik ini ialah lilin, mainan yang biasanya memiliki warna cerah. Kebetulan ini warnanya Ibu Guru warna kuning, ya, yang beragam, biasanya ada merah, hijau, itu bermacam-macam warna plastisin yang warnanya cerah. Tapi sebelum kita bermain, biasanya kita membuat aturan mainan supaya mainan kita tetap berjalan lancar. Seperti kita membuat peraturan saat bermain harus kita rukun, ya. Ibu guru sudah selalu anjurkan selalu rukun bersama teman. Misalnya kedua, saling meminjamkan mainan. Misalnya si Mary tadi tidak membawa mainan, sedangkan si Deli punya, berarti mereka plastisin, mereka saling meminjam mainan bersama. Setelah kita bermain, kadang ada punya bermain, kita membuat peraturan, itu mainan dirapikan yang akan digunakan. Misalnya presiden diatur dulu, berarti setelah digunakan, kalau kita sudah bermainan, bersihkan supaya orang di rumah, orang tua kita tidak marah dan tidak merusak mainan teman, ya. Karena teman itu punya mainan, kalau kita rusak nanti menangis, berarti kita tidak hidup rukun. Itulah tadi, misalnya kalian bermain, ada beberapa aturan yang kalian harus taati sebelum bermain. Nah, coba perhatikan di dalam aturan berikut. Misalnya membantu ayah mengangkat barang, itu ayah tolong ayah untuk menemani ayah mengangkat barang. Misalnya sama gambar, kalian punya pasti kendaraan seperti gambar, itu mengangkat yang ringan-ringan, ya, karena kalian masih SD, sudah kelas 2, masih bisa, saya bisa angkat untuk membantu ayah. Di rumah juga ada ibu, kita sudah tidur, jangan ibu semua, ibu memasak, ibu bersihkan, ibu menyapu, kita harus membantu. Setelah kita makan, kita harus membantu ibu mencuci piring supaya ibu senang. Di dalam rumah ibu tidak marah-marah karena kita membantu ibu. Masa kita sudah makan ibu yang cuci, apalagi kalian sudah besar, sudah kelas 2, ya, sudah bisa mencuci piring. Tapi hati-hati dalam mencuci piring, karena piring itu adalah kaca, terkadang pecah, kena tangan tak. Makanya kita harus berhati-hati membantu ibu mencuci piring. Misalnya seperti itu, menyapu, itu sudah membantu ibu. Misalnya kalau ibu lagi memasak, kita cuci piring, nak, ya sayang. Tidak memandang bahwa dia laki-laki dan perempuan, karena itu kita harus sayang kepada ibu daripada ibu kecapean, akhirnya sakit, kita juga yang susah. Setelah itu membantu merapikan mainan setelah tidak gunakan, sama dengan peraturan-peraturan. Ibu guru tanya, sudahkah kalian
menjalankan aturan di rumah dengan baik? Saya yakin pasti sudah, ya. Dengan melaksanakan aturan, hidup kita akan menjadi lebih tertib. Hidup kita juga akan lebih disiplin. Kalau kita sudah mematuhi peraturan yang kita gunakan, orang tua di rumah tidak akan marah. Di rumah tambah sayang kepada kita karena kita selalu membantu orang tua di rumah. Di dalam permainan kita tadi Ibu Guru menggunakan hasil plastisi seperti ini, kita membentuk, misalnya kita membentuk suatu jeruk atau sangkis atau yang segitiga itu, apa namanya, pasti kalian sudah tahu, namanya pisah. Suka tuh pisah. Nah, itu bisa kita bentuk di dalam permainan. Ini Ibu Guru kita bentuk pisahnya dalam permainan itu, ini plastisi. Jadi kita bermain sambil belajar, karena kita ini bermain dalam belajar. Walaupun di sekolah kita seperti ini juga, pasti Ibu Guru sediakan plastisi, ya. Misalnya Ibu Guru suruh membuat sangkis atau jeruk, ada yang membuat pisah, ada yang membuat daun, pasti Ibu Guru kasih sesuai warnanya, karena itu dalam plastisi tadi digunakan berwarna-warna. Di dalam permainan terkadang atau di dalam rumah ada banyak benda. Perhatikan gambar berikut, ada benda yang kalian sudah tadi cuci, apa namanya? Piring. Ada yang perempuan suka main, yang pada gambar boneka. Kalian yang kita duduk, Ibu Guru duduki, ada kursi, ada kayu. Yaitu di dalam kursi biasa ada bantal kursi. Di sekitar kalian, di rumah kalian terdapat banyak benda. Ada benda padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, ya, tidak berubah bentuk walaupun dipindahkan ke tempat lain, bentuk dan ukurannya tidak akan berubah. Itu benda padat. Di gambar ada Mary dan Dedi. Di sini juga Ibu sudah siapkan, itu namanya minuman sirup, ya. Di sini ada benda cair. Ini sudah di dalam gelas, tapi bentuk gelasnya berbeda. Ibu Guru tuang di dalam gelas ini, apakah berubah bentuk, apakah sama bentuknya dengan ini? Kita lihat, ini benda cair, yaitu sirup, sama dengan Dedi dengan bermain sambil belajar, tidak sayang? Nah, ini berbentuk seperti gelas atau seperti wadahnya yang dia tempati. Di sini Ibu Guru juga butuh seperti ini. Ini namanya mangkuk. Ibu Guru coba tuang, apakah bentuknya seperti ini? Kalau Ibu Guru tuang di sini sama dengan Dedi dan Mary, kita tuang di sini. Apakah bentuknya gelas? Bentuknya seperti apa, Nak? Ya, mengikuti wadahnya seperti mangkuk ini. Tidak mungkin bentuknya seperti ini kalau Ibu Guru tuang di sini. Itulah benda cair, ya, mengikuti guru kembali sama dengan Dedi. Kita bermain sambil belajar. Pada cerita tersebut Dedi dan Mary diajak ibunya untuk membuat sirup sama Ibu Guru. Kalian kalau kita di sekolah pas kita buat, setelah kita buat pas kita minum, ya. Ini sirupnya, karena kita berbeda tempat. Pasti di rumah kalian juga sering membantu ibu membuat minuman apabila ada tamunya ibu, yaitu benda cair. Apakah itu teh, apa itu susu, apa itu kecap, itu semuanya termasuk benda cair. Coba dituangkan, tadi Bu Guru sudah contohkan, dituang dalam bentuk wadahnya, itu akan mengikuti wadahnya, ya. Itulah tadi benda cair yang akan mengikuti wadahnya. Pada gambar ada berwarna-warni, kalian pasti sering melihat, apalagi kalau orang tahu, namanya balon. Balon itu tanpa diberi gas, ada bantuan gas, tidak akan membesar. Sama dengan Ibu Guru punya ini plastik, karena Ibu Guru tidak punya balon di rumah. Nah, ini ada plastik Ibu Guru tadi, nah, seperti ini. Coba Ibu Guru akan meniupnya sama dengan seperti ini. Ini tadi gas masuk, berarti sudah membentuk di dalam satu benda gas, ya, membentuk satu benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Benda gas dapat menempati ruang, ya, ini ruangnya, dapat menempati ruang di dalam. Hal tersebut menandakan
bahwa benda gas memiliki volume atau gas tidak dapat dilihat ataupun disentuh. Misalnya balon. Apakah kalian kalau mencoba melihat napasnya keluar? Tidak toh? Nah, itulah kalau misalnya yang kalian kita sering malu tapi itu penyakit, misalnya kentut. Ya, itu mengeluarkan gas. Kalau coba kita lihat di sampingnya, benda-benda di samping memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Misalnya sapu itu untuk membersihkan lantai. Tadi Bu Guru sudah membuat juga jus, yaitu kita minum jus untuk menghilangkan haus. Misalnya tadi benda balon itu untuk menghibur kalian apabila kalian ulang tahun. Bisa dikelompokkan untuk benda-benda. Tapi sapu misalnya wujudnya padat, pegang ya, padat, dan jus wujudnya cair, sedangkan balon wujudnya gas. Ya, kalian sudah ketahui wujud benda. Kita coba kita perhatikan kembali. Ayo kita bermain tebak-tebakan. Perhatikan contoh berikut untuk membuat tebak-tebakan kita bermain. Ini masih dalam bermain tidak sayang? Aku termasuk benda padat. Benda padat ya bendanya nak. Aku berbentuk seperti jamur. Oh, berarti kita bentuk jamur. Aku benda padat, aku berbentuk seperti jamur. Aku dapat dibuka dan ditutup. Oh, dibuka dan ditutup. Aku dapat melindungi dari panas dan hujan. Benda apakah aku? Kalian pasti tahu, yaitu tidak ada gambarnya, payung. Tapi kalau kita bermain tidak ada gambar, karena kita harus berpikir kalau kita sudah bermain tebak-tebakan. Di dalam tadi permainan kita sudah tentang tebak-tebakan. Sekarang kita adalah bermain juga bisa dengan perhitungan perkalian. Ya, sudah ketahui bahwa di dalam perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang yang sama. Sekarang yang sama. Yang sama maksudnya misalnya ada 2 nampan, 1 nampan berisi 4 gelas. Ya. Ada 2 nampan, 2 dulu. 1 nampan berisi 4 gelas. Tadi kita sudah buat sirup dalam nampan itu. Jadi kita dalam matematikanya banyak gelas sirupnya seluruhnya 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 8. Ya, sudah. Insyaallah kemudian pasti tahu. Kemudian Mary meletakkan lagi satu gelas ke setiap nampan. Yang ditambahkan 2, masih 2 nampannya, tetap 2. Ya, tetap 2 nampan, tapi ditambahkan lagi oleh ini. Setiap nampan berapa gelas? 5. Jadi nampannya tetap 2. Jadi tempatnya dulu nak, wadahnya dulu ya, tempatnya dulu. Ini benda padat dengan benda cair. Kan nampannya benda padat, isinya gelas benda cair. Itu tadi 2 kali berapa gelasnya kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi 2 kali 5, 5 tambah 5 sama dengan 10. Coba kita perhatikan nak. Perkalian suatu bilangan dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Ya, tadi 2 kali 5, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ya, coba sudah paham. Ya, itulah. Perhatikan nak perkalian berikut. Perkalian dengan bilangan 1. 2 kali 1 berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan contoh di atas nak. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Ya, hasil perkalian suatu bilangan dengan 1 apabila bilangan itu sendiri. Ya, kalau sendiri berdiri itu berarti tetap dihitung bisa depannya nak. Oh, depannya 2 dikali 1 berarti tetap 2. 3 di depan berarti tetap di 3 nantinya. Itu kecepatan untuk menghafal perkalian ya. Itu saja dihitung depannya. 5 depan kali 1 berarti
nol. Bukan kosong, Dina, jangan bilang kosong. Nol. Nol. Berkalian dengan bilangan nol. 1 kali nol sama dengan nol. 2 kali nol, nol ditambah nol sama dengan nol. 3 dikali nol, nol ditambah nol sama dengan nol. Berapa hasil perkalian suatu bilangan dengan nol adalah hasilnya. Walaupun berjuta-juta itu kita kalikan dengan nol, hasilnya nol. Jadi kita bedakan tadi dengan 1 dengan nol. Ya, 1 dikali 1, dia di depannya angkanya 1. Kalau nol itu tetap nol. Berapapun dikalikan tetap nol. Itu kita harus perhatikan, Dina. Itu perkalian cepat. Coba perhatikan lagi di samping kita, ya Ibu Guru ada gambarnya di samping. Di sini juga Ibu Guru ada 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan gambar di samping. Di dalam pot Ibu Guru ini akan memberi bibit bunga 4. Berapa pot yang Ibu Guru di sini? 5. Kita harus tahu 5 ya. Berapa isi bunganya? 4. Kita bisa berpikir 5, 4 berapa pot? 5 dikali 4 ya. 5 dikali 4. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 20. Itu hasilnya dulu pertamanya, Dina. 5 pot. Ibu Guru mau berikan setiap pot itu 4, berarti 5 dulu. 5 kali 4 berarti 20. 4 ditambah 4 kali 5-nya ya. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Ibu pasti Ibu di rumah sering melakukan ini, menyiapkan 3 piring kue ya. 1 piring berisi sama dengan tadi Ibu Guru 5 kue ya. Jadi kue seluruhannya berapa piring Ibu? 3 ya. 3 piringnya Ibu, 1 piring berisi 5 kue. Jadi berapa piringnya dulu itu? 1, 2, 3. Kita tulis dulu 3. Berapa isinya kue? 5. Kita tulis 5 berarti 3 kali 5. 3 kali 5, 5 tambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Yang mana? Kalau kita perhatikan baik, tadi kue, tapi sering ayah ibu bawakan kalian seperti gambar ini. Di sini ada donat, biasa dibawakan Jeko ya, donat. Berapa kotak donat atau Jeko yang sering kalian makan di rumah? Ada 2 ya. 2 kotak ayah membawa dari kantor. Kalian buka, berapa isinya ini? Warna-warni cantik sekali buat isinya ini. Itu banyak donat seluruhnya. Setiap kotak mempunyai 12 donat. Kalau kalian tahu pasti Jeko. Jadi 2 kotak berapa isinya donat? Kita kali 2 kali 12. Tambah nak hitung berapa? Cepat. Sama dengan 24. Karena 2 kotak Jeko 12, 1 kotak berarti 24 ya. Kalian sering memakannya. Biasa juga ada kotak kecilnya. Dan kotak kecil itu toko menyediakan kotak-kotak kecil untuk Jeko tadi. Ini tadi 12. Berapa kotak di depan nak? Ada 4. Kita hitung 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Oh 4. Kita tulis 4 dulu. 4 ya. Berapa dalam 1 kotak? Berapa donat atau Jekonya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh 6. Kita hitung. Yang berarti 6. Kita lagi hitung 1 kotak. 6 lagi ya. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Kalian ketahui bahwa 24 merupakan hasil kali dari 2 kali 12 dan 4 kali 6. Itu hasilnya 24 ya. Jadi berapapun. Coba perhatikan lagi nak di samping. Suatu bilangan yang dapat merupakan hasil kali bilangan-bilangan yang berbeda. Misalnya hasilnya Ibu tulis hasil 24. Oke, Ibu Guru mau hasil 24 itu 3 kali perkalian atau 4 kali perkalian. 1 kali 24 hasilnya 24. Ingat, hasil perkalian 1 tetap bilangan yang di depan. 1 kali 24 sama dengan 24. Masih mau lagi Ibu Guru?
2 kali 12. 2 kali 12 sama dengan hasilnya 24. Masih lain mau lagi Bu Guru, tambah lagi. 3 kali 8 hasilnya 24. Masih ada lagi hasilnya, masih mau Bu Guru lagi tambah, masih ada mungkin yang saya juga buat 24. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Ibu Guru mau lihat coba bagaimana anaknya Ibu Guru mengisi buku kalian. Sudah ada gambar lunanya, kalian bisa 2 kali 15, 2 kotaknya berapa isinya, kali 15 berarti hasilnya 30. Masih mau lagi Bu Guru titik-titik kali titik-titik misalnya berapa, 6 kali berapa, tarik 6 kali 5 berapa, begitu kalian harus menyelesaikan di buku kalian ya. Kan Ibu saya kasih contoh perkalian ya, supaya tubuh kita tetap sehat, supaya kita harus menggerakkan kepala dengan tangan. Kalian sudah Ibu Guru sudah beri lagu dulu, lagu bersama yaitu Awan Putih. Menari dapat melenturkan tubuh kalian supaya tidak kaku, juga dapat menghibur rasa bosan kalian dari tadi Ibu Guru dengar untuk menjelaskan. Coba kita sama-sama menyanyi sambil menggerakkan kepala. Oke? Lagu Awan Putih. Supaya kalian tidak bosan, kalian sudah menyanyi, menggerakkan kepala, boleh dilanjutkan di rumah. Tetap semangat ya nak untuk belajar selama di rumah ini. Cukup sekian dulu penyampaian Guru. Tetap semangat dan jangan lupa tetap berdoa ya. Untuk apalagi berdoa kepada Allah. Jangan lupa juga doa kedua orang tua supaya karena orang tua membimbing kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.